Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, ada kabar gembira sebelum kita mendengarkan renungan hari ini. Setelah 4 tahun kita tidak mengadakan Ultah Fresh Juice, kami akan mengadakan kembali ulang tahun Fresh Juice ke-10 di hari Jumat 25 November di Hotel Swiss Bell Rainforest Kuta Bali bersama beberapa imam dan awam pengisi Fresh Juice. Door prize utama untuk Fresh Juice Live ini adalah satu buah handphone dan tiket gratis dari Holy Global Tour, ziarah ke Holy Land bersama Fresh Juice di tahun 2023. Kemudian acara bersama dilanjutkan dengan ziarah Fresh Juice di Bali pada tanggal 26 November 2022. Adapun door prize utama untuk peserta ziarah 26 November ini adalah ziarah gratis oleh Renata Travel bersama Fresh Juice ke Turki tahun 2023. Pendaftaran bisa menghubungi WA 0813 5390 4939. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk berbagi dan memberikan persembahan kasih untuk pelaksanaan acara Fresh Juice Live ini, bisa memberikan donasi dengan klik bit.ly/donasi FJ. Akhirnya, mari kita mendengarkan renungan hari ini, Rabu 19 Oktober 2022, bersama Bapak Reynold Vincent dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom para sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam. Kembali saya Reynold Vincent dari Paroki Keluarga Kudus Banteng mengudara, menemani Anda sekalian merenungkan bacaan Injil pada hari ini. Dan kali ini saya ada di Gubuk Watu Kali, Jalan Kaliurang, yang sangat indah ini. Dan bacaan Injil seperti biasa akan dibawakan oleh mama saya. Silakan, Mak. Lukas bab 12 ayat 39 sampai dengan 48. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, tetapi tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya.
dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat, tema renungan kita pada hari ini adalah alarm. Alarm itu kalau di Jawa, ya kentongan ini, apalagi kita yang tinggal di desa pasti familiar dengan kentongan ini ya. Biasa ada di pos ronda, di depan rumah kita juga ada ya. Tuh. Ya. Alarm itu singkatan sebenarnya dari Allah rajin mengawasi. Allah rajin mengawasi, alarm. Kenapa Allah rajin mengawasi kita? Karena kita ini sering balelo. Kita ini sering tidak taat. Kita ini sering ngeyelan, keras kepala, keras hati, tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Seyogyanya lah kita meneladani sikap Bunda Maria yang setia dari awal dan setia pada jalan salib Tuhan kita sampai Tuhan kita wafat pun Bunda Maria sebagai seorang ibu selalu mendampingi. Bahkan hari ini itu mengisahkan tentang seorang yang diberi tanggung jawab oleh bosnya, tetapi ada yang melaksanakan, ada pula yang tidak melaksanakan. Mereka tidak memiliki yang namanya task awareness atau kesadaran tugas, kesadaran tanggung jawab yang mereka pikul. Task awareness ini di kantor kami, PT Nawa Data Solution, itu dijadikan satu indikator penilaian yang sangat penting. Demikian pula Allah. Allah menghendaki kita memiliki task awareness. Bukan hanya task awareness, bukan hanya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini, tapi calling awareness, panggilan kita, kesadaran akan panggilan kita untuk terus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dari kelengahan kita. Karena sebentar saja kita lengah, maka iblis akan masuk membawa kita ke jurang kehancuran. Nah, caranya bagaimana supaya kita setia, berjaga-jaga, ya? Karena kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Bisa siang ini, bisa malam nanti, bisa besok pagi, dan seterusnya. Kalau kita tahu Tuhan memanggil kita, maka hari ini pasti kita akan lakukan yang terbaik. Karena kita nggak tahu, maka kita lengah. Masih lama umur saya. Udahlah selingkuh dulu dengan setan. Udahlah berbuat dosa dulu. Udahlah berjaga-jaganya nanti saja. Toh masih banyak waktu. Nah, masalahnya adalah bagaimana caranya supaya kita ini setia untuk berjaga-jaga. Jangan seperti Mbah Kemo. Mbah Kemo suatu saat itu sedang bertugas ronda malam di kampungnya. Dan semua orang keliling, Mbah Kemo nggak mau, alasannya kakinya sakit kalau jalan keliling kampung. Apa yang dilakukan Mbah Kemo? Tidur di pos ronda itu. Akhirnya teman-temannya datang. Mbah, apa ini?
Enak-enak lagi mimpi ketemu Agnes semua. Kalau mimpi itu boleh saja di rumah, Mbak. Ini pos ronda. Tugas Mbak adalah menjaga kampung kita supaya kampung kita itu tidak kemalingan. Ah, aku kan ini orang Jawa. Lah memang kenapa Mbak kalau orang Jawa? Saya sukuku tuh suku Jawa. Kamu tahu nggak? Suku yang selalu berjaga. Suku apa Mbak? Bukan suku Jawa, tapi suku Riti. Itu security Mbak. Dengan berbagai alasan, para sahabat, kita ini secara tidak sadar, kadang-kadang atau bahkan sering, jangan-jangan ada yang tiap hari ya, itu berada dalam zona nyaman. Zona nyaman kita itu identik dengan kelengahan, lengah. Bagaimana supaya kita ini selalu siap sedia. Saudari-saudara, ada satu cara jitu. Ini suatu materi kelas 10 SMA. Saya paling senang materi ini ketika saya masih menjadi guru agama Katolik di SMA Taruna Bangsa Sentul di Bogor. Adalah materi tentang suara hati. Suara hati itu adalah hukum yang ditulis Allah, bukan pada buku, bukan pada apapun, bukan pada prasasti, tetapi hukum yang ditulis Allah dalam hati kita. Allah sudah menyematkan hukum itu dalam hati kita sebagai indeks, sebagai petunjuk mana yang baik, mana yang tidak baik. Tetapi seringkali kita ini menenggelamkan suara hati kita dengan berbagai macam alasan. Dan saudari-saudara, kita ini seperti seorang pengawas tadi, sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan tetapi tidak melakukannya. Kita mengesampingkan suara Tuhan, kita mengesampingkan hukum yang sudah ditulis Tuhan dalam hati kita. Mari kita lihat peragaan yang berikut ini. Sahabat, kita akan coba tenggelamkan daun ini. Daun ini sangat ringan. Ya, daun ini sangat ringan dan dia, apa yang kita lakukan kalau dia kita tenggelam? Woi, muncul lagi. Kita tenggelamkan lagi ya. Wih, muncul lagi. Ya. Lagi, sekali lagi kita tenggelamkan. Muncul lagi, dan seterusnya. Itulah suara hati. Nah, bagaimana, saudari dan saudara? Tidak mau tenggelam kan? Suara hati lebih dari itu. Suara hati itu memang bagai daun tadi yang ringan, ditenggelam-tenggelamkan. Kita coba enyahkan, nggak bisa, selalu ngejar kita terus. Dengan perasaan bersalah, perasaan tidak nyaman. Itu salah satu fungsi suara hati untuk mengejar-ngejar kita kalau kita berbuat dosa. Bahkan seorang perampok sekalipun, seorang pembunuh sekalipun, pasti tidak bisa tidur. Kenapa? Suara hatinya ini selalu bekerja, tidak bisa dihancurkan yang namanya suara hati itu. Tidak nyaman bukan hidup seperti itu. Tidak ada damai sejahtera bukan kalau hidup tidak berdasarkan suara hati. Maka saudari dan saudara, mari mulai detik ini jangan dikit-dikit kita salahkan iblis, dikit-dikit kita salahkan iblis. Memang iblis yang bersalah. Iblis bersalah karena sudah menjerumuskan kita ke jurang kehancuran dengan dosa kita. Tetapi tunggu dulu, wait. Siapakah yang mengizinkan iblis untuk masuk ke dalam diri kita? Siapa? Ya, kita. Iblis itu tidak punya kuasa apapun kalau kita tidak memberikan kuasa itu kepadanya. Mari, mulai detik ini saudara dan saya,
kita sama-sama lebih mendengarkan, lebih mau dan mampu mendengarkan dan menjalankan suara hati yang merupakan alarm dari Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 19 Oktober 2022. Terima kasih kepada Bapak Reynold Vincent untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jangan lupa mendaftar acara Fresh Juice Live ke-10. Tetap semangat. Salam Fresh Juice. Ciao.